Bab 21 Novel Kaisar Naga Abadi. Mari bertemu lagi di Sekolah Pedang Mistik. Pada saat itu, pandangan setiap orang terfokus pada tetua cabang pertama dan Lu Yao. Lu Ming tidak salah. Ini akan menjadi tugas sederhana untuk menguji apakah Lu Yao benar-benar memasok darah ke meridian Lu Ming selama 3 tahun, lalu melepaskannya darinya dan menggabungkannya dengan meridian darahnya sendiri. Lu Ming, kamu pikir kamu ini siapa? Apa menurutmu kami akan melaksanakan tes hanya karena kamu bilang begitu? Tetua cabang pertama berdalih dengan enggan. Para penamat bukanlah orang bodoh yang tidak sadar. Apakah ada orang yang masih cuek, bahkan setelah memperhatikan ekspresi wajah Lu Yao dan tetua cabang pertama? Apa yang dikatakan Lu Ming kurang lebih adalah kebenaran. Pada saat itu, hampir semua orang memiliki ekspresi berbeda di mata mereka saat mereka melihat ke arah Lu Yao dan tetua cabang pertama. Memasok darah ke meridian dan melepaskannya nanti adalah hal yang tabu di dunia seni bela diri karena dianggap sama sekali tidak tahu malu. Lu Yunxiong. Pada saat itu, 7 tetua indik sedang menatap tetua cabang pertama dengan kekecewaan di mata mereka. Penatua indik tertua sangat marah. Lu Yunxiong, sebagai tetua cabang pertama, beraninya kamu melakukan sesuatu yang tidak tahu malu? Bagaimana Anda bisa menghadapi nenek moyang kita? Bagaimana kami dapat meyakinkan masyarakat jika Anda ingin terus memegang posisi sebagai penatua cabang pertama? Dewan Penatua dengan ini mengumumkan bahwa Lu Yunxiong akan dicopot dari posisinya sebagai penatua cabang pertama hari ini. Perintah untuk menyebut Lu Yao sebagai penguasa keluarga Lu juga akan dibatalkan. Apa? Anda ingin mencabut posisi saya sebagai penatua cabang pertama? Anda benar-benar akan melepaskan status saya untuk seseorang yang tidak penting seperti Lu Ming? Kamu harus ingat bahwa Lu Yao sudah memiliki ikatan perkawinan dengan keluarga Duan Wu. Tetua cabang pertama berteriak ketika dia menyebutkan keluarga Duan Wu. Duan Wu King memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya saat dia melihat ketujuh tetua inti. Akan bijaksana bagimu untuk memikirkan hal ini baik-baik. Karena Lu Yao memiliki ikatan perkawinan dengan keluarga Duan Wu, mengizinkannya mengambil alih keluarga Lu adalah kehormatan terbesar yang dapat Anda berikan kepada keluarga Anda sendiri. Keluargamu mungkin akan sejahtera di masa depan jika kamu melakukan itu. Tapi apa yang kamu lakukan saat ini hanyalah menggali kuburmu sendiri. Kata-kata Duan Wu King menyebabkan perubahan pada ekspresi 7 tetua inti, serta setiap anggota keluarga Lu lainnya. Mereka bisa memecat Lu Yao dan tetua cabang pertama, tapi mereka harus memperhatikan keluarga Duan Wu yang mendukung Lu Yao. Karena keluarga Duan Wu begitu perkasa, melenyapkan keluarga Lu semudah melempar koin untuk keluarga besar di sektor pedang mistik. Namun, dalam situasi ini, jika mereka membiarkan Lu Yao berhasil sebagai tuan keluarga, atau bahkan membantu Lu Yao dalam menangani Lu Ming, keluarga Lu pasti akan menjadi sasaran semua lelucon di kota angin api, atau bahkan setiap kota. Bermil-mil jauhnya. Bagaimana mereka bisa memilih? Tepu, tepu, tepu. Mulan tiba-tiba berdiri sambil bertepuk tangan. Betapa bergengsinya, Duan Wu King. Apakah menurut Anda bisa mewakili keluarga Duan Wu? Atau mungkin keluarga Duan Wu bisa mewakili sekte pedang mistik? Berhentilah berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Saya ingin Anda tahu bahwa keluarga Lu berada di bawah pengawasan saya. Saya ingin melihat kemampuan keluarga Duan Wu. Mulan, kamu, apakah kamu yakin ingin terlibat dalam hal ini? Ekspresi Duan Wu King berubah. Saya yakin. Mulan berteriak dengan kuat. Duan Wu Senior. Sebelum Duan Wu King sempat menjawab, Lu Yao memotongnya. Senior Duan Wu, saya bersedia bergabung dengan White Tiger Hall. Tidak ada gunanya tinggal di keluarga seperti keluarga Lu, dia berkata. Mata Duan Wu King berbinar saat dia tersenyum. Tidak buruk. Dengan keluarga seperti Lu yang tersebar seluas 1 telapak tangan, tidak ada gunanya tinggal. Dengan bakat Nona Lu Yao, kamu seharusnya mengincar seluruh kekaisaran matahari berkobar atau panggung yang lebih luas dari itu, dia berkata.
Lu Yao menangguk dan menoleh ke arah Lu Ming yang suaranya seringin saat dia berkata, Lu Yao, jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, kamu harus membunuhku hari ini. Kalau tidak, suatu hari nanti, aku akan membalas rasa malu yang kamu berikan padaku hari ini 10 kali lipat. Rasa malu yang kubawa padamu. Lu Ming mulai tertawa. Itu lucu. Segala sesuatu yang terjadi adalah karena perbuatanmu sendiri. Apakah hari ini akan terjadi jika kamu tidak mencabut meridian darahku? Dia berkata. Lu Yao, aku tidak akan menghabisimu. Saya ingin Anda menyaksikan sendiri apa yang Anda katakan bahwa ada perbedaan yang tidak dapat diatasi antara Anda dan saya. Adapun Tuan Mulin, yang kamu sebut anak ajaib, akan ada hari di mana kamu akan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri saat aku menginjaknya ke tanah. Sekarang, pergilah. Lu Ming menyerungkan pedangnya setelah suaranya yang percaya diri dan tegas bergema di seluruh lapangan. Lu Ming, masih ada waktu yang lama, tunggu aku. Ayah, kamu harus datang ke sekte pedang mistik bersamaku bersama kakak. Suara dingin Lu Yao terdengar. Tuan Mu King memasang ekspresi dingin saat dia memandang Lu Ming dengan sikap bermusuhan. Hanya bersamamu, Lu Ming. Anda bahkan tidak bisa membandingkannya dengan satu jari pun milik Tuan Mulin. Saya harap Anda tidak bergabung dengan sekte pedang mistik, atau Anda akan memahami betapa bodoh dan sombongnya kata-kata Anda hari ini. Ayo pergi. Menom. Flamel Tigers melolong. Lu Yao, tetua cabang pertama, dan Lu Chuan mengikuti Tuan Mu King dan kelompoknya saat mereka menaiki Flamel Tigers dan pergi dengan rasa malu bahkan tanpa menemas apapun. Dengan kepergian Lu Yao dan yang lainnya, kejadian hari itu akhirnya berakhir. Meskipun anak-anak muda dari keluarga Lu belum memulai turnamen, tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Kejadian hari ini penuh liku-liku, dan segalanya menjadi sangat berbeda dari ekspektasi semua orang. Kebanyakan orang awalnya mengira bahwa bintang hari ini adalah Lu Yao. Mereka berpikir bahwa sebagai seorang jenius, dia akan menjadi penguasa keluarga Lu dengan kualifikasi lebih dari cukup dan mewariskan kisah kesuksesan. Namun, segalanya berubah menjadi sangat berbeda karena satu orang, Lu Ming, yang merupakan bintang sebenarnya saat itu. Baiklah, Lu Ming, kamu mendominasi dan percaya diri. Mengapa kamu tidak datang dan bergabung dengan Vermilion Bird Hall dan memusnahkan jenius yang mereka sebut Tuan Mulin di masa depan? Mulan menyarankan sambil bertepuk tangan dengan kekaguman yang tak terselubung di wajahnya. Dia kemudian menambahkan, namun, saya tidak akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda buat. Sebagai seorang seniman bela diri, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan segalanya. Semua orang terdiam. Tidak ada yang mengundang orang seperti itu. Adakah yang mau menerima undangan seperti itu? Namun, tanggapan Lu Ming membuat semua orang semakin ternganga. Hall Mastermu, saya berjanji untuk bergabung dengan Vermilion Bird Hall. Dia menyetujuinya dengan anggukan. Alasan utama dia berjanji pada Mulan adalah untuk berterima kasih atas bantuannya. Selain itu, dia ingin bergabung dengan sekte yang kuat untuk bercocok tanam karena akan ada lebih banyak sumber daya dalam sebuah sekte. Sekte pedang mistik adalah tempat berkumpulnya para keajaiban dari sekitar 2000 kota di sebelah timur kerajaan Matahari Berkobar. Hanya dengan berpacu melawan para jenius lainnya untuk menjadi yang teratas di tengah panggung yang begitu luas, Lu Ming akan mampu maju lebih jauh lagi di jalur seni bela diri. Lagi pula, bersembunyi di sudut tidak akan pernah menghasilkan prestasi besar. Bagus sekali. Mulan sangat gembira. Semua orang mengira Lu Ming tidak memiliki meridian darah, tapi dia sudah merasakan kekuatan meridian dalam dirinya sebelumnya. Akankah pengalaman Vermilion Bird Hall berubah jika anak ajaib seperti dia bergabung dengan Aula? Lu Ming, satu-satunya hal yang dapat saya jamin setelah Anda bergabung dengan sekte pedang mistik adalah bahwa para tetua keluarga Tuanmu tidak akan berani berurusan dengan Anda secara terang-terangan. Namun, untuk generasi muda keluarga Tuanmu, Anda harus mengandalkan diri sendiri.
Dengan lambaian tangannya, sebuah kredensial giok terbang menuju Lu Ming. Lu Ming, lanjutkan ke Vermilion Bird Hall dengan kredensial giok ini dalam 2 bulan. Anda akan dapat segera bergabung dengan Vermilion Bird Hall. Ada burung vermilion realistis yang terukir di piring batu gio. Terima kasih, Tuan Balaimu. Lu Ming menepalkan tinjunya dan menyimpan piring giok itu. Itu sudah cukup. Selama para tetua keluarga Duanmu tidak bergerak, itu sudah cukup. Jika dia bahkan tidak bisa melawan kelompok muda keluarga Duanmu, apa gunanya menembangkan seni bela diri? Hehe. Aku akan menunggu kamu di sekte pedang mistik, Lu Ming. Mulan tersenyum manis ketika dia bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan tempat latihan keluarga Lu. Lu Ming, kami menyambut Anda untuk bergabung dengan sekte pedang mistik dan kami berharap Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik di generasi Anda. Gaols He dan Tiez Hong bangkit berturut-turut untuk memberi selamat kepada Lu Ming. Terima kasih, kedua seniorku. Saya minta maaf karena tidak memilih Azure Dragon Hall dan Onyx Tortoise Hall hari ini. Lu Ming memberi hormat. Haha, tidak apa-apa. Gaols He tersenyum. Sikap Lu Ming membuat mereka merasa nyaman. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Lu Ming tidak hanya memiliki kemampuan terpendam yang luar biasa, tetapi dia juga rendah hati dan jujur. Dia pasti akan sukses di masa depan. Sampai jumpa di sekte pedang mistik, Lu Ming. Liu Qian tersenyum. Gaols He, Tiez Hong, dan Liu Qian mulai meninggalkan daerah itu bersama kelompoknya masing-masing karena mereka tidak lagi berminat untuk menyaksikan anak-anak muda keluarga Lu lainnya. Keluarga Lu telah kehilangan semangatnya dengan kepergian utusan Aula, jadi upacara penutup juga dilakukan dengan tergesa-gesa. Namun, kejadian hari ini ditakdirkan untuk menggemparkan seluruh kota Angin Api. Reputasi Lu Ming juga akan menyebabkan keributan di kota Angin Api. Namun, itu akan menjadi reputasi seorang anak ajaib.